بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعتبروا يا أولي الألباب. Shadaqallahu azim. Bapak hadirin jamaah salat subuh Masjid Nur An-Nur Islamic Center, Perumahan Bela Casa, Depok. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Ta'ala pilih kita di antara sekian hamba-hambanya untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Karena dari sekian banyak manusia yang bisa salat subuh berjamaah hanya sedikit. Kalau kita bandingkan dengan salat Jumat, mungkin 1% atau paling banyak 10%. Jadi kita termasuk yang Allah katakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Tentu inilah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dibangunkan sebelum subuh sehingga kita bisa salat subuh berjamaah. Dan kita juga bersyukur kita termasuk yang diberi nikmat untuk bisa duduk hadir di sini di saat sebagian saudara kita mungkin tidak memiliki kesempatan karena hal-hal lain. Ini yang harus kita syukuri, dengan harapan semakin banyak kita bersyukur, semakin bertambah nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Mari kita syukuri nikmat ini semua agar kita bisa merasakan nikmat-nikmat yang bertambah banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ungkapan terima kasih kita. Karena berkat pengorbanan beliau, hidayah Allah Ta'ala bisa sampai kepada kita. Sirah Nabawiyah menggambarkan betapa besar perjuangan kita, betapa besar perjuangan beliau, betapa besar perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Tujuannya hanya satu, keselamatan dan kebahagiaan umatnya di dunia dan di akhirat. Dan kita semua sudah merasakan kenikmatan, kebahagiaan di dunia, dan mudah-mudahan kita bisa merasakannya di akhirat nanti. Ini semua tentu tidak lepas dari perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Untuk itu sudah sepatutnya sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada baginda, kita selalu berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, terutama ketika namanya disebut. Karena Nabi mengatakan raghima anfun zukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Celakalah, rugilah orang yang disebut namaku tapi dia tidak berselawat kepadaku. Mudah-mudahan kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika namanya disebut, dengan harapan kita bisa mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh di Masjid An-Nur Islamic Center ya Allah Ta'ala. Kali ini saya ingin menyampaikan tema fikih Muharram sebagaimana yang dimohonkan kepada saya. Kita masih di bulan Muharram, tepatnya tanggal 11 Muharram. Tentu fikih yang dimaksud di sini dari dua sisi, dari sisi lughatan dan istilahan. Dari sisi lughatan secara etimologi yang artinya pemahaman. Al-fiqhu artinya pemahaman. Sehingga dari makna lughatan atau etimologi kita bisa memahami bahwasanya fikih adalah hasil pemahaman para ulama. Jadi wajar kalau seandainya ada perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Karena pemahaman manusia satu dengan yang lainnya bisa berbeda. Jadi bukan hal yang aneh, itu hal yang sangat wajar selama perbedaan tersebut tidak keluar dari kaidah-kaidah. Ya. Adapun fikih secara istilah, para ulama menyusun definisinya, yaitu al-ilmu bil ahkam syar'iyyah
al-amaliyah al-muktasabu min adillati at-tafsiliyah. Ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang amali. Yang amali artinya yang diamalkan, bukan yang diyakini. Karena kalau ilmu tentang hukum syariat yang diyakini namanya akidah. Akidah, yaitu yang diyakini, seperti wajibnya beriman kepada Allah, wajibnya beriman kepada malaikat dan seterusnya, itu kan wajib juga, ya. Wajibnya beriman kepada hal yang gaib, itu juga hukum syar'i, namun berkaitan dengan keyakinan atau akidah. Ya. Jadi amal di sini artinya amal al-jawarih, perbuatan anggota tubuh kita. Ya. Nah, di sini akan kita bahas dari dua sisi yang tadi ya. Kita mencoba mencari tahu apa saja yang ada dalam bulan Muharram, apa saja yang terkait dengan Muharram. Tentu kalimat Muharram sudah sangat familiar di telinga kita, yaitu nama bulan pertama dalam tahun Hijriah. Penetapan bulan Muharram menjadi tahun pertama dalam bulan Hijriah itu secara sejarah dicatat oleh para ulama di awal, sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab. Artinya zaman Nabi kita belum dikenal hitungan tahun. Belum dikenal hitungan tahun. Ya, baru zaman Umar bin Khattab beliau mengumpulkan para sahabat bermusyawarah untuk menetapkan perhitungan tahun. Tahun keberapa sekarang? Ya. Nah, setelah disepakati ya oleh para sahabat, yaitu tahun pertama, tahun di mana Nabi kita hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian mereka juga memilih bulannya, bulan pertama bulan apa? Karena kan 12 bulan muter terus tuh. Yang pertama yang mana nih? Nah, disepakati juga oleh para sahabat ya di zaman Umar bin Khattab, bulan pertama adalah bulan Muharram. Kenapa dipilih bulan Muharram? Ya, para ulama menyebutkan pertama karena bulan Muharram adalah bulan di mana Nabi mulai menyusun dan merencanakan hijrah. Menyusun dan merencanakan hijrah. Jadi disusun dan direncanakan dulu ya, enggak langsung eksekusi. Ya. Nah, Nabi mulai berangkat ya. Itu dalam kitab sejarah sebutkan tanggal 27 Safar. Perjalanannya cukup jauh ya. Bahkan beliau bermalam di Gua Sur ya. Itu selama 3 malam. Gitu. Ya. Nah, beliau sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Jadi hijrahnya Nabi itu akhir bulan Safar sampai bulan Rabiul Awal. Ya. Adapun kita sering memperingati hijrah Nabi di bulan Muharram, ya karena masih ada kaitannya, bukan karena peristiwanya terjadi di bulan Muharram. Ya, karena masih ada kaitannya. Ya. Tapi Nabi sampai ke Madinah tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Itu dalam kitab-kitab sejarah sebutkan seperti itu. Nah, dengan alasan itulah kemudian para sahabat memilih bulan Muharram sebagai bulan pertama. Ya, maaf sebentar. Artinya mengawali tahun baru, seperti halnya Nabi memulai kehidupan baru umat, yaitu di kota Madinah. Jadi suatu filosofi yang sangat mendalam ya, yang dipilih hijrah. Seakan-akan kita hijrah dari tahun lama ke tahun baru. Subhanallah. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak dipilih tahun kelahiran Nabi. Maaf. Karena kan kalau tanggal miladiah atau Masihiyah itu kan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini para sahabat lebih memilih tahun hijrahnya Nabi. Karena di situ ada filosofi hijrah. Ya, hijrah itu kan berpindah kepada yang lebih baik. Jadi ada semangat, ya, semangat hijrah dalam masuki tahun baru. Ya, sebagaimana sahabat memilih hijrahnya Nabi. Nah, itulah bulan Muharram. Ya, dan bulan Muharram juga merupakan
salah satu dari bulan yang Allah Ta'ala muliakan yang disebutkan dalam surat Taubah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan yang tercatat di Lauhil Mahfuz sejak Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang hurum yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dalam hadis sahih Nabi menyebutkan 4 bulan tersebut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah karena bulan Muharram adalah bulan setelah bulan Zulhijjah, di mana di bulan Zulhijjah orang Arab kaum muslimin terutama itu melaksanakan ibadah haji. Dituntas melaksanakan ibadah haji mulai kehidupan baru. Ya. Jadi filosofinya orang tuh kalau setelah haji mulai kehidupan baru. Itu filosofinya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ya, man hajja walam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumi waladatu Barang siapa yang berhaji tidak melakukan dosa, tidak melakukan kefasikan, maka dia seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Makanya kita punya budaya kalau orang pulang haji kita minta doain. Ya, dan kemarin ya Pak Anies pulang haji langsung doa banyak tuh di GBK. Subhanallah. Mudah-mudahan dikabulin tuh karena baru pulang haji. Ya, doa untuk bangsa. Dan itu suatu momen yang sangat tepat seperti itu. Ya. Nah, jadi memulai kehidupan baru. Jadi tahun baru itu mulai kehidupan baru. Jadi filosofinya subhanallah. Jadi para sahabat memilih atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala memilih hijrah Nabi sebagai tahun pertama, memilih bulan Muharram sebagai bulan pertama. Itu semua filosofinya sangat mendalam, ya, gitu. Yang mungkin tidak terbesit ya di pikiran orang untuk memilih seperti ini, ya. Nah ini mungkin pelajaran buat kita. Jadi ketika kita ingin memilih sesuatu, ya, itu yang kita kedepankan adalah filosofinya apa, ya. Kalau dalam dunia hukum adalah filsafat hukum. Filsafat hukumnya harus yang menjadi komandan ya dalam membuat sebuah hukum, dan semua ya, bukan hanya filsafat hukum ya, ada filsafat bahasa, ada semua ya, karena semua bidang ilmu pengetahuan ada filsafatnya seperti itu. Jadi sejatinya filosofinya itulah yang menjadi qaidnya, yang menjadi penuntun arah dalam membuat sebuah kebijakan. Itu penting ya, seperti itu, dan seperti yang dicontohkan oleh para sahabat. Nah itulah Muharram ya. Yang kedua, sebagaimana yang diminta kepada saya, mulai dari yang pertama pengertian, kemudian yang kedua peristiwa, yang ketiga adalah amalan, dan yang keempat adalah hikmah. Jadi insya Allah akan saya sampaikan seperti yang disebutkan tadi. Adapun peristiwa, ya, peristiwa yang terjadi di bulan Muharram, ya, sesuai dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim adalah diselamatkannya Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Ini hadisnya sahih. Ya. Namun bukan berarti sahih dalam hadisnya sahih, betul. Tapi untuk kepastiannya, karena ini riwayat dari Bani Israel. Ya. Dan prinsipnya Nabi mengatakan kalau datang berita dari Ahlul Kitab, la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Jika ada ahli kitab menyampaikan berita, kata Nabi la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Jangan dustai tapi juga jangan benarkan. Berarti netral. Gitu ya. Kita nggak bilang bohong, kita tapi juga tidak membenarkan. Nah, dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qadiman Nabi SAW al-Madinata faral yahuda tasumu Asyura. Ketika Nabi datang ke Madinah, Nabi menyaksikan, melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura di tanggal 10 Muharram. Lalu Nabi berkata, "Mahada, apa ini?" Mereka menjawab, "Yaumun salihun najwa bihi Musa wa Bani Israil min aduwihim." Ya, hari yang baik di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israil dari musuh mereka. Dia berdasarkan berita dari Yahud, di mana hari itu tanggal 10 Muharram adalah hari di mana Allah selamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari Fir'aun. Jadi semacam kayak merdeka.
Ya, kalau kita peringatan kemerdekaan, terbebas dari penjajahan. Karena kan Bani Israel memang dijajah oleh Firaun dan kaumnya. Ya. Nah, menyelamatkan diri kenapa? Mau nggak mau pindah ya ke tempat yang lain. Fasamahu Musa. Lalu Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk syukur atas nikmat ini. Lalu Nabi berkata, ya, ana ahaqqu bi Musa minkum. Nabi Muhammad SAW bersabda, aku lebih berhak mengikuti ajaran Nabi Musa daripada kalian. Ya, fasamahu. Lalu Nabi pun berpuasa, wa amara bisiyamihi, dan Nabi memerintahkan sahabat untuk berpuasa. Ya. Jadi dari hadis ini kita ketahui pada tanggal 10 Muharram, hari di mana Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa dan pengikutnya. Ya. Nah, kemudian peristiwa lain yang terjadi ya, dalam sejarah umat Islam, ya, yaitu di akhir bulan Muharram tahun ke-7 Hijrah. Ya, Nabi pergi keluar ke Khaybar. Ya. Khaybar ini sebuah ya, daerah yang penghuninya adalah orang-orang Yahudi. Ya, Yahudi Khaybar. Nah, ketika Nabi keluar, Nabi menunjuk Namilah bin Abdullah Al-Laisi untuk menjadi pengganti beliau menjaga kota Madinah. Ya. Kemudian sampai di Khaybar, Nabi mengepung kota Khaybar tersebut sampai Allah Ta'ala ya, memberinya kemenangan, bisa menguasai Khaybar, ya, yang kemudian kaum muslimin ya, bisa mengambil ghanimah dari Khaybar tersebut. Dan di antara ghanimahnya adalah tanah, ya, yang kemudian dibagikan kepada orang-orang yang ikut berperang. Dan di antara yang dapat disebutkanlah Umar ibn Khattab. Ya. Nah, di sini Yahudi Bani Khaybar ya, dapat ditaklukkan oleh Nabi dan para sahabat sehingga mereka pun ya, menyerah, dan umat Islam ya, mendapatkan ghanimah atau rampasan perang. Dan di antara ghanimah adalah seorang wanita yang bernama Sofiyah binti Hai bin Akhtab. Ya, ini oleh Nabi diambil menjadi budaknya, lalu masuk Islam, kemudian Nabi merdekakan, lalu Nabi menikahinya. Ya, yang bernama Sofiyah. Ya, gitu. Nah, itu diantara kisah tentang peristiwa Khaybar. Ya. Nah, di sini ya, dikutip dari sejarah Rasulullah yang disusun Imam Ibnu Katsir. Nah, kemudian dalam kisah Khaybar juga disebutkan ada seorang wanita Yahudi ya, menghadiahkan kepada Nabi ya, kambing untuk dimakan. Namun kambing tersebut sudah diberikan racun oleh wanita tersebut. Ya, gitu. Nah, ketika Nabi ingin memakannya, ternyata daging kambing tersebut bicara. Subhanallah, ini kuasa Allah ya. Begini kisahnya dalam disebutkan juga dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Jadi daging itu bicara dan mengatakan kalau dia beracun. Hanya Nabi enggak makan. Lalu dipanggillah wanita Yahudi tersebut dan ditanya, apakah engkau telah meracuni kambing ini? Dia menjawab, ya. Nabi berkata, apa yang kamu inginkan? Wanita tadi mengatakan, aku ingin memastikan kalau engkau Nabi, engkau akan selamat. Dan kalau engkau bukan Nabi, maka kami terbebas darimu. Istarahna minka. Subhanallah. Jadi wanita ini ingin memastikan, ya, ini kalau memang Nabi, selamat. Tapi kalau bukan Nabi, kita bebas dari dia. Hai Nabi, bebaskan wanita tadi. Ya, terbukti Nabi kenapa? Ya, daging itu bicara. Tentu atas izin Allah Ta'ala. Jadi kita nggak perlu heran ya mungkin ya. Ini kan mukjizat namanya.
Nah, itu di antara peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Peristiwa lainnya ya, ya, yaitu kaum muslimin ya, dapat menaklukkan ya, tentara Persia ya, peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Persia dipimpin oleh Hormuz dalam peperangan yang dikenal dengan nama Dzatus Salasil ya, di mana peperangan ini diawali dengan mubarozah atau apa namanya pertandingan ya, 1 lawan 1, itu namanya mubarozah antara Khalid bin Walid dengan Hormuz tadi. Nah, Hormuz licik, dia meminta kepada pasukannya, salah seorang dari mereka, untuk membunuh Khalid dari belakang. Tapi karena Khalid pandai dalam berperang, ya, dia lebih dahulu membunuh Hormuz sebelum sempat ya tentara Hormuz tadi membunuh Khalid bin Walid. Dan akhirnya ya, umat Islam di bawah pimpinan Khalid bin Walid memenangkan peperangan melawan Persia. Ini terjadi di tahun 12 Hijriah. Ya, 12 Hijriah itu berarti apa namanya masih zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Karena Umar bin Khattab mulai memegang khilafah itu pada tahun 13 Hijriah. Ya, seperti itu. Nah, jadi tentu kemenangan ini karena tentara Persia pemimpinnya sudah mati duluan. Gitu ya. Ibarat orang main catur, rajanya mati, selesai. Ya, jadi ya, rajanya mati kan selesai. Nah, ini rajanya mati, pemimpinnya mati, udah langsung mereka pada bahasa kita mentalnya tuh turun. Jadi mudah dikalahkan. Tapi itulah ya, orang dulu tuh kalau perang hebat ya. Pemimpin kan kita langsung mubarozah ya, 1 lawan 1. Kalau sekarang mah pemimpinnya di belakang layar, di belakang tembok. Ya. Cuma mencet-mencet tombol. Ya, rudal apa semacamnya ya. Enggak seberani orang-orang dahulu berperang. Kemudian di antara peristiwa yang terjadi di bulan Muharram ya, umat Islam ya, di bawah pimpinan Umar bin Khattab. Di sini apa namanya? Maaf saya ulangi lagi. Amirul Mukminin Umar bin Khattab ya, mengumpulkan kaum muslimin untuk perang melawan Persia. Melawan Persia ya. Di sini Umar bin Khattab mengumpulkan kaum muslimin di sebuah tempat yang disebut dengan Syirah gitu. Namun di sini umat Islam kalah, mengalami kekalahan yang pahit dalam peperangan yang dikenal dengan sebutan Al-Jisr. Ya, gitu. Nah, ini terjadinya di tahun 14 Hijriah ya. Jadi udah zamannya Umar bin Khattab gitu. Ya. Di situ terbunuh pemimpin pasukan perang kaum muslimin, yaitu Abu Ubaid bin Mas'ud Az-Zaqafi. Nah, ketika mendapatkan kekalahan, Umar bin Khattab ya mengatakan, wallahi la adribanna mulukal ajam bi mulukil arab. Ya, kata Umar bin Khattab, demi Allah akan aku pukul raja-raja ajam itu non Arab ya, dengan bantuan raja-raja Arab. Gitu. Nah, kemudian di antara peristiwa yang terjadi di bulan Muharram ya adalah wafatnya Sayyidah Maryah, salah seorang dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang merupakan ibu dari anak Rasul yang bernama Ibrahim ya. Dan sebagaimana kita ketahui, dari semua istri Nabi yang memberikan keturunan hanya 2, Sayyidah Khadijah yang memberikan keturunan 6 orang ya, dan Sayyidah Maryah memberikan keturunan 1 orang ya. Ini Sayyidah Maryah meninggal pada tahun 16 Hijriah ya, 16 Hijriah ya. Yang apa namanya, ketika itu yang menyolati diimami oleh Amirul Mukminin langsung, yaitu Umar bin Khattab, dan dikuburkannya di Baqi'.
Nah, kemudian di antara peristiwa yang terjadi di bulan Muharram adalah diangkatnya atau dipilihnya Utsman bin Affan menjadi khalifah menggantikan Umar bin Khattab. Ya, menggantikan Umar bin Khattab, ya. Di mana Umar bin Khattab dibunuh oleh Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah, ya. Dan pembunuhannya terjadi pada tanggal 23 Zulhijjah. Dan dalam sejarah disebutkan memang ketika itu nggak langsung meninggal, ya. Jadi ketika ditusuk saat menjadi imam sholat, nah itu nggak langsung meninggal. 3 hari kemudian baru meninggal. Nah, kemudian di bulan Muharram, di awal Muharram, ya, dibaiatlah Utsman bin Affan menjadi khalifah. Karena memang ada prosesnya. Jadi Umar bin Khattab berwasiat sebelum beliau meninggal, beliau menunjuk 6 orang untuk memilih khalifah sesudahnya. Ya, salah satu dari 6 orang tersebut. Di antaranya ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Ubaidah dan seterusnya. Ya, nah itu mereka bermusyawarah tuh. Ya, kalau bahasa kita sekarang ada pemungutan suara. Jadi semacam kayak polling gitu ya. Semacam ada kayak jajak pendapat. Jadi mereka yang 6 orang ini turun ke masyarakat, turun ke umat, ingin tahu siapa umat ingin yang menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab, ya. Jadi dalam pemilihannya demokratis karena emang turun ke umat untuk menanyakan mereka siapa khalifah yang mereka inginkan. Akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan. Makanya antara meninggalnya Umar bin Khattab dengan diangkatnya Utsman itu nggak langsung, ya, nggak kayak dari Abu Bakar ke Umar. Kalau Abu Bakar Umar itu langsung, ya, karena Abu Bakar meninggalnya di tempat tidur, bukan dibunuh. Dan Abu Bakar sudah menunjuk Umar bin Khattab untuk menjadi pemimpin selanjutnya setelah beliau, ya, jadi langsung gitu. Tapi kalau antara dari Umar bin Khattab kepada Utsman bin Affan ini ada jeda berapa hari karena ada proses pemilihan sampai akhirnya terpilih Utsman bin Affan, ya, dan diangkat menjadi khalifah di bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Dan di antara peristiwa juga yang terjadi di bulan Muharram adalah, ya, selesainya atau berakhirnya perjanjian damai antara Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi sebagaimana disebutkan dalam sejarah, terjadi perselisihan antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Sayyidina Ali Amirul Mukminin, di mana Muawiyah bin Abi Sufyan menuntut Sayyidina Ali untuk mencari tahu dan menghukum orang yang membunuh Utsman bin Affan. Ya, jadi keadaan negara saat itu memang sedang tidak stabil. Kalau bahasa kita secara politik lagi nggak stabil karena Utsman bin Affan terbunuh, ya, kemudian terpilihnya Sayyidina Ali juga dalam keadaan negara sedang tidak stabil, ya, terus digoyang dan diganggu kepemimpinannya, ya, sampai Muawiyah ketika itu dia sebagai wali, ya, kalau bahasa kita mungkin gubernur, ya, di Syam, ya, itu sebagai wali atau gubernur di Syam, ya. Nah, di situ terjadi perselisihan tuh antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya sampai terjadi peperangan di sebuah tempat yang dikenal dengan nama Siffin. Ya, itu. Ya, dikenal dengan peperangan Siffin. Nah, peperangan ini terjadi pada tahun 36. Ini peperangan pertama yang terjadi di antara orang beriman. Sebelum nggak pernah ada, ya. Nggak pernah ada orang mukmin berperang sesama mukmin, nggak ada. Ini yang pertama. Ya, pertama kali peperangan antara sama orang mukmin. Memang di Al-Quran udah digambarkan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Ya, jika di antara, ya, wa in ta'ifatani, jika ada 2 kelompok minal mu'minin dari kalangan orang beriman, iqtatalu, saling membunuh. Ya, jadi apa yang dilakukan? Fa aslihu bainahuma. Islah, damaikan. Nah, akhirnya sepakatlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah untuk, ya, gencatan senjata, ya, mua'adah,
ya, muwada'ah, maaf, muwada'ah al-maqudah ya. Jadi sepakat untuk berdamai ya. Dan ini terjadinya pada tahun 37 di bulan Muharram. Sementara perang Siffin ini terjadinya di bulan Sya'ban tahun 36 ya. Nah, itulah di antara peristiwa yang di bulan Muharram. Itu masih banyak lagi ya. Nah, ini yang saya angkat hanya sampai zaman sahabat ya, sampai zaman sahabat. Kita nggak tahu lagi apa, kita mungkin kalau mau cari lagi mungkin masih banyak ya di buku-buku sejarah. Nah, kemudian mungkin yang cukup menarik juga yang mungkin saya ingin angkat adalah di bulan Muharram tahun 1358 Hijriah. Ya, tepatnya tanggal 16, Al-Azhar Asy-Syarif itu melakukan protes. Ya, protes atas diturunkannya atau diletakkannya tentara-tentara Britania atau British di Masjidil Aqsa. Ya, kan sebagaimana kita ketahui ya, kan Israel bisa masuk ke Palestina itu kan karena dibukakan pintu oleh Inggris. Ya. Nah, di situ Inggris ya, Britania ya, itu membawa tentaranya diturunkan ke Masjidil Aqsa. Ya. Nah, di sini Al-Azhar Syarif protes ya, dan meminta dan menuntut agar segera dikeluarkan tentara tersebut dari ya, Masjidil Aqsa. Dan itulah cikal bakalnya berdiri apa namanya Israel ya. Itu kalau tahunnya 1948 ya, 1948 gitu seperti itu. Nah, kemudian pada tahun 1391 Hijriah ya, Al-Azhar dalam muktamarnya ya, mengatakan tidak ada perjanjian damai dengan penjajah di Palestina sebelum dikembalikannya Al-Quds kepada kaum muslimin. Jadi sikap Al-Azhar jelas ya, ini peran politik Al-Azhar, sikap politik Al-Azhar terhadap Palestina ya. Ini diantara peristiwa yang terjadi di bulan Muharram yang bisa saya kumpulkan dari berbagai sumbernya ya. Oke, itulah beberapa peristiwa dan berikutnya adalah amalan. Ya, amalan. Ya, amal apa yang bisa kita lakukan di bulan Muharram? Tentu sebelum kita membahas amalan apa, prinsipnya adalah amal terutama ibadah yang kita lakukan harus ada perintah dari Allah atau Rasulnya. Harus ada. Kalau tidak ada, maka jangan dikerjakan. Jangan dikerjakan. Kenapa? Kalau saya mengatakan khawatir sia-sia. Kalau saya menganalogikannya sederhana. Ya, mobil orang kita cuci bersih, tapi kita nggak disuruh. Kira-kira dikasih upah nggak? Mungkin kalau orang itu baik dikasih juga ya, sianan dan gitu ya. Tapi kalau dia nggak mau ngasih, dia salah nggak? Ya enggak kan, orang saya nggak suruh kan gitu, kan begitu ya. Nah, kecuali saya suruh nih tolong cuci mobil saya, nah, dikasih upah. Nah, jadi kalau kita beramal atau beribadah yang Allah tidak perintahkan, yang Rasul tidak ajarkan, khawatir sia-sia. Itu aja prinsipnya. Ya, kecuali amal yang memang tidak ditetapkan tata caranya secara khusus yang sifatnya bebas. Contohnya Pak, zikir. Ya kan? Zikir kan makanya nggak ada dalam kitab-kitab fikih babul zikir, nggak ada. Karena zikir itu nggak ada rukun dan syaratnya. Ya, nggak ada rukun dan syaratnya. Jadi kalau mau zikir apa aja silakan aja. Ya, jadi nggak bisa kita katakan bid'ah ya. Karena memang nggak ada petunjuk cara berzikir. Ada memang hadis-hadis tertentu ya, waktu tertentu seperti zikir setelah sholat kan ada ya, seperti itu. Makanya kalau orang berkumpul zikir nggak perlu kita katakan bid'ah. Kenapa? Karena emang nggak ada ketentuannya. Apakah zikir wajib sendiri, apakah boleh berjamaah kan gitu. Kenapa? Karena emang perintahnya hanya fadhkuruni adzkurkum. Ya kan gitu kan. Atau dalam ayat lain fadhkuruha dzikran
katsira. Gitu. Ya. Ditambah lagi wasabihu bukratan wa asyiya. Itu. Nah, contoh lain lagi apa? Sedekah. Nah, sedekah juga enggak ada ketentuan besarnya berapa, ya kan? Dikasih siapa, kapan waktunya, itu kan enggak ada ketentuan. Ya. Tapi ibadah seperti sholat, nah itu harus ada ketentuannya. Ya, kalau nggak ada dalilnya jangan kita kerjakan. Ada dalilnya kita kerjakan. Puasa, ya, kalau nggak ada dalilnya jangan kita kerjakan. Khawatir sia-sia, ada capek-capek puasa nggak ada pahala. Kan sayang ya, seperti itu. Mungkin hikmahnya kenapa sedekah nggak melihat waktu? Ya kan sedekah kan memberikan kepada orang. Yang dilihat malah kebutuhan kan. Baik yang butuh yang memberi ingin pahala atau yang butuh yang menerima. Makanya mungkin itu hikmahnya tidak ditentukan waktunya. Ya, kecuali zakat fitrah karena itu dikaitkan dengan puasa atau kurban ya, itu emang ada waktunya. Jadi kalau ada waktu silakan. Makanya ketika ada orang bertanya, "Ustaz, boleh nggak saya memperingati hari ulang tahun dengan puasa?" Gitu kan. Karena kan Nabi mengatakan beliau puasa hari Senin karena itu hari dilahirkan. Saya mengatakan jangan. Karena nggak ada dalilnya, saya bilang. Khawatir kamu puasa capek-capek sia-sia. Tapi kalau kamu mau mensyukuri hari kelahiran dengan cara bersedekah aja. Ya, kenapa? Karena sedekah ya ada waktunya kapan. Insya Allah pahalanya bisa jadi lebih besar daripada puasa gitu ya. Nah, di sini di bulan Muharram secara khusus memang yang sudah kita ketahui semua yaitu Asyura kemarin yang kita lakukan. Ya, tadi hadisnya sudah kita bacakan ya. Nabi memerintahkan untuk berpuasa. Jadi sejarah puasa Asyura dari kitab-kitab yang saya temukan, jadi ternyata Nabi sudah berpuasa Asyura itu sejak sebelum beliau jadi Nabi. Ya, karena orang-orang Quraisy di Mekah berpuasa. Ya, berpuasa. Karena sebagian penduduk Mekah itu kan mengikuti ajaran yang sebelumnya. Berarti kan ajaran sebelumnya ajaran Nabi Musa kan? Gitu. Nah, mereka berpuasa tuh. Dan Nabi kita di antara prinsip beliau hal-hal yang baik yang ada di lingkungannya beliau ikuti. Yang buruk tidak diikuti. Nah, di sini puasa, Nabi ikuti, Nabi berpuasa. Itu sejak sebelum jadi Nabi. Nah, sejarah Nabi masih berlanjut, terus puasa. Tapi Nabi tidak mengajak sahabat, nggak mengajak umat Islam. Kenapa? Karena belum ada perintah dari Allah untuk mengajaknya. Nabi puasa-puasa aja tanpa mengajak orang lain. Nah, begitu Nabi hijrah ke Madinah, seperti tadi yang hadis kita sebutkan, baru Nabi perintahkan umat Islam untuk berpuasa. Nah, pada tahun 2 Hijriah, turun perintah puasa Ramadan. Nah, karena turun perintah puasa Ramadan, akhirnya puasa Asyura tidak lagi wajib. Karena sudah ada puasa Ramadan yang wajib. Ya. Sehingga Anda mengatakan yang ingin puasa Asyura silakan, yang tidak ingin juga silakan. Gitu. Nah, itu sejarah puasa Asyura. Nah, di akhir tahun sebelum Nabi meninggal, karena Nabi meninggal di bulan Rabiul Awal. Nah, bulan Muharram tahun terakhir, Nabi melihat orang-orang Yahudi merayakan ya, hari Asyura. Puasa juga. Maka kata Nabi, prinsipnya kan nggak boleh sama dengan ya, Ahlul Kitab, harus beda. Akhirnya Nabi perintahkan untuk puasa tanggal 9, ya kan? Nah, cuma ketika itu kan udah lewat harinya, tanggal 9 kan kemarin, kan? Kata Nabi, kalau seandainya aku masih hidup tahun depan, aku akan puasa. Maka sunahnya puasa 2 hari, 9 dan 10. Nah, lalu ya, ulama juga mengatakan kalau orang yang terlewat tanggal 9-nya, nah, boleh tanggal 11-nya. Buat apa? Buat bedain tadi. Jadi kita puasa nggak sehari doang. Ya. Jadi yang 9 kemarin kelewatan nggak puasa, 10 puasa. Nah, supaya puasa nggak tanggal 10 doang, ya puasa tanggal 11. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, itu amalannya ya. Seperti itu dalam hadis-hadis sahih di antara diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu. Gitu. Ya.
Di sini Nabi mengatakan fa in kana al-amul muqbil insyaallah sumnal yaumut tasi'. Jika datang tahun depan insyaallah kita akan puasa di hari yang ke-9. Nah, itu hadis diriwayatkan oleh Imam Imam Muslim ya. Nah, adapun fadilahnya ya, fadilah puasa Asyura kita sudah tahu semua, yaitu Allah Ta'ala mengampuni dosa selama 1 tahun ya. Dan di sini ulama menjelaskan dosa yang dihapuskanlah dosa-dosa kecil. Ya, adapun dosa besar itu perlu taubat khusus ya, secara khusus yaitu dengan sholat 2 rakaat, kemudian menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa besar tersebut. Di antara dosa besar adalah ya, durhaka kepada orang tua, kemudian syirik, zina, mencuri dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ada amalan lagi ya. Berdasarkan hadis diriwayatkan oleh maafin sebentar, oleh Imam Baihaqi ya, oleh Imam Baihaqi ya. Di sini Nabi bersabda, man wasa'a ala ahlihi yauma asyura wasa'allahu alaihi sa'ira sanati ya. Barang siapa yang memberikan kelapangan kepada keluarganya di hari Asyura, Allah akan berikan kelapangannya sepanjang tahun. Makanya sebagian ulama yang mengatakan disunahkan memberikan kelapangan kepada anak-anak, kepada keluarga di hari Asyura. Ya, sebagaimana dikutip dari kitab At-Targhib wa Tarhib dan Al-Madkhal Ibn Al-Hajj. Namun di sini saya sedikit punya catatan. Ya, sedikit punya catatan tentang tausiah ya. Tausiah itu artinya apa? Ya, memberi lebih dari biasanya. Mungkin kalau biasanya kita kasih jajan 10.000, mungkin 20.000. Kalau biasanya kita kasih makan biasa aja, hari itu kasih makan lebih enak gitu ya, seperti itu. Saya sedikit ada catatan tentang hadis ini. Ya, yaitu apa? Hadis ini bertentangan dengan perintah puasa. Dengan perintah puasa. Kalau perintah puasa kan hadisnya Bukhari Muslim sahih. Nabi memerintahkan puasa. Kayaknya nggak sejalan Nabi perintah puasa tapi perintah memberikan ya jajan lebih kalau bahasa kita gitu ya. Nah, ternyata pas saya lihat hadisnya di sini ada keterangan. Ya, ada keterangan di sini ya. Awradahu Ibnu Hibban fi Kitabil Majruhin. Ibnu Hibban menyebutkan hadis ini dalam hadis-hadis yang dimana perawinya itu termasuk majruh. Majruh itu cacat. Ya, cuma nggak disebutkan di sini siapa, karena saya mengutipnya bukan dari kitab aslinya ya. Karena salah satu perawinya la yajuzul ihtijaju bihi. Jadi salah satu perawi itu cacat. Ya, cacatnya perawi itu mungkin karena fasik, ya, misalkan pernah berbuat dosa, atau karena lemah dalam hafalannya. Ya, jadi dari sini saya bisa menyimpulkan, oh ternyata derajat hadisnya tidak cukup kuat, sehingga bagi saya ini hadis tidak cukup kuat untuk jadikan sandaran untuk diamalkan. Ya, walaupun secara prinsip hal-hal yang sifatnya baik dan bukan ibadah itu boleh-boleh aja, gitu ya, gitu. Ya. Nah, tapi hadis ini tidak cukup kuat untuk jadi pegangan, yaitu tentang at-tausiah tadi, memberikan kelapangan nafkah ya kepada keluarga. Nah, kalau di kita ada lagi amalannya di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10, yaitu lebaran anak yatim. Gitu ya. Kalau di tempat saya ramai itu. Ya, masjid-masjid, majlis taklim, ya. Itu ramai itu. Ya, jadi ada santunan anak yatim di tanggal 10 Muharram tersebut. Nah, hal seperti ini menurut pandangan saya sah saja, nggak perlu dikatakan bid'ah. Kenapa? Karena secara prinsip menyantuni anak yatim itu diperintahkan. Nah, karena perintahnya tidak menentukan teknisnya, berarti masalah teknis diserahkan kepada kita. Nah, ketika kita milih tanggal 10 Muharram, itu sah saja, nggak masalah, karena itu masalah teknis yang tidak diatur. Yang pernah saya baca diantaranya fatwa
Dr. Ali Jum'ah mengatakan ketika ditanya tentang kebiasaan jamaah tabligh ya, itu kan ada khuruj 3 hari, khuruj 40 hari, khuruj 4 bulan gitu ya. Gitu. Itu ketika beliau ditanya, beliau mengatakan itu sah saja. Kan itu hanya masalah teknis. Masalah teknis penentuan waktu yang mana tidak diatur. Adapun khuruj li dakwah itu jelas masyru', karena Nabi terbiasa mengutus para sahabat untuk ya melakukan dakwah ke berbagai tempat ya, bisa kirim ke sana dakwah, itu memang disyariatkan. Adapun kapan waktunya, berapa durasinya, nah itu tidak ditentukan. Jadi masalah teknis. Nah begitu juga dengan masalah lebaran anak yatim. Di Mesir juga ada, mereka nyebutnya Idul Aitam, ya, hari anak yatim, tapi tanggalnya beda dengan kita. Cuma saya lupa tanggal berapa. Ada, gitu ya. Nah sehingga di sini kita bisa simpulkan, ya sah saja, boleh, nggak apa-apa, silakan, ya, nggak perlu kita katakan bid'ah. Kenapa? Karena ini hanya masalah teknis. Nah bulan Muharram masih ada sekitar ya 19 hari atau 18 hari. Masih ada amalan yang bisa kita lakukan berdasarkan hadis Nabi, yaitu puasa. Selain puasa tanggal 10. Kali ini hadisnya cukup kuat, ya. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, yang memenuhi syarat hadis Bukhari Muslim, ya. Sini. Bahkan di sini disebutkan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Baihaqi. Yaitu hadisnya berbunyi, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Wa afdalus salat ba'dal faridah salatul lail. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Tirmizi dan Baihaqi. Yang maknanya afdalus siyam ba'da Ramadan. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah syahrullahil muharram. Puasa di bulan Muharram. Nah, berarti kan bukan hanya tanggal 10. Ya kan? Berarti kalau kita berpuasa di bulan Muharram, puasa Senin Kamis, puasa Aimul Bid ya, dikit lagi ya. Besok berarti ya, tanggal 3 lusa ya. Ini kan tanggal 11 ya. 12 besok, nah 13. Berarti Senin ya jatuhnya ya. Senin, ya kan? Ini 11, besok Minggu 12. Nah, Senin tanggal 13, nah, Senin Selasa Rabu. Senin Selasa Rabu, nanti Kamisnya puasa Kamis, nah berturut-turut ya. Yang puasa bisa 4 hari berturut-turut tuh. 13-nya Senin, ya kan, 14, 15-nya, ya kan, Rabu, nanti 16 puasa Kamis. Nah, artinya berdasarkan hadis ini, ya berdasarkan hadis ini ya, hadis sahih, afdalus siyam ba'da Ramadan, puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah syahrullahil muharram. Puasa di bulan Allah yaitu bulan Muharram. Wa afdalus salat ba'dal faridah, salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah salatul lail, salat di malam hari. Ini kan berarti perbandingan ya. Jadi Nabi menyebutkan dua tentang puasa dan salat. Sebagaimana salat malam itu salat yang paling afdal setelah salat fardu, nah, begitu juga puasa di bulan Muharram itu yang paling afdal ya setelah puasa Ramadan. Mungkin ada yang bertanya, tapi kenapa hadis sahih lain menyebutkan bulan yang paling banyak Nabi berpuasa bulan Sya'ban? Nah, kan gitu. Ya kan? Kan disebutkan ya saya hadis Aisyah, puasa yang paling banyak Nabi lakukan di puasa bulan Sya'ban. Nah, jawabannya adalah berarti hadis ini disampaikan Nabi udah di akhir hayat beliau. Dia belum sempat kerjakan. Karena kan bulan Muharram, berarti kan bulan Muharram setelah bulan Ramadan, setelah bulan Sya'ban. Gitu ya. Nah, berarti bulan Sya'ban Nabi puasa sebagaimana bulan tahun-tahun setiap tahunnya ketemu Sya'ban. Nah, begitu dalam bulan Muharram baru datang hadis ini. Karena kan Nabi menyampaikan sesuatu sesuai dengan wahyu yang turun kan? Gitu ya. Artinya bisa jadi memang Nabi berpuasanya tidak banyak di bulan Muharram dan yang paling banyak di bulan Sya'ban untuk sunnahnya ya. Gitu. Nah, jadi ini diantara contoh hadis di mana Nabi sampaikan, tapi Nabi belum sempat melakukan. Karena apa? Karena bulan Muharram 2 bulan kemudian Nabi meninggal. Gitu ya. Jadi tetap kalau berdasarkan hadis ini, berarti namanya secara hadis kaulinya bulan Muharram, secara hadis amalinya bulan Sya'ban.
Ya, begitu. Nah, kita ambil dua-duanya kan. Sya'bannya kita ambil, Muharram kita ambil. Ini masih ada ya. Bagi Bapak yang ingin memperbanyak ya amal solehnya, masih ada kesempatan. Terakhir, hikmah. Ya. Ini kan sudah mulai dari pengertian, peristiwa, kemudian amalan, dan terhikmah. Ya. Yang pertama, hikmahnya menunjukkan Allah Maha Kuasa. Allah Maha berkehendak. Allah yang memilih mana waktu-waktu yang Allah pilih memiliki keistimewaan yang tidak ada pada waktu yang lain. Ya, dalam 24 jam Allah pilih ya setengah atau sepertiga malam terakhir sebagai waktu yang paling mulia. Dalam satu pekan Allah pilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, ya kan? Ya, dalam satu tahun ya, malam yang Allah pilih malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Di antara 10 malam terakhir bulan Ramadan Allah pilih malam Lailatul Qadar. Siangnya di antara sepanjang tahun Allah pilih 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Di antara 10 hari bulan Zulhijjah Allah pilih tanggal 9, yaitu saat wukuf di Arafah. Makanya kita disunahkan puasa. Di antara 12 bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan karena diturunkannya Al-Qur'an. Itu keistimewaan Ramadan. Adapun bulan yang lain Allah pilih lagi ada 4 ya, tapi bukan karena Al-Quran turun, yaitu karena di situ Allah haramkan peperangan dan Allah ya lipat gandakan pahala dan kebaikan di bulan tersebut, yaitu bulan yang 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini tentu kehendak Allah ya, Allah yang menentukan. Kita nggak bisa memilah-milih, nggak bisa mengatur, nggak bisa mengintervensi. Begitu dengan tempat yang terbaik di muka bumi adalah masjid. Tempat yang terburuk di muka bumi adalah pasar. Di antara masjid yang paling mulia ada 3, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Di antara 3 yang paling mulia Masjid Al-Haram karena di situ ada Baitullah. Ya. Di antara semua manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Di antara orang yang paling bertakwa Allah pilih lagi para nabi dan syuhada. Di antara para nabi Allah pilih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu. Ya, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan Allah Maha Kuasa dan Maha Berkehendak. Kemudian hikmah yang kedua, Allah Maha Pemurah. Memberikan kita kesempatan untuk berbuat baik. Di mana waktu-waktu tertentu Allah lipat gandakan kebaikan tersebut. Mungkin kuantitas dan kualitas ibadah kita sama, tapi karena keberkahan waktu Allah lipat gandakan. Karena keberkahan tempat Allah lipat gandakan. Kita salat di masjid dengan salat di rumah pahalanya lebih besar di masjid. Sehingga kita berusaha meningkatkan kualitas kita salat di masjid. Ya, begitu. Dan begitu dengan waktu. Ya, mungkin kalau kita analogikan dengan permainan, ada permainan namanya Scrabble. Ya. Itu kan ada triple word, ada triple letter. Ya kan? Kita usahakan tuh huruf yang angkanya paling tinggi apa? W ya, kalau nggak salah. Atau Q, Z ya. Z kalau nggak salah yang paling tinggi 10 poinnya. Kita usahakan naruh huruf Z di triple letter, triple word kan begitu. Agar apa? Tinggi nilainya. Triple word 10 kali 3 30. Triple letter ya. Satu hurufnya udah 30. Di triple lagi, triple word dikalikan 30 lagi. Ya kan? Jadi kita berusaha huruf yang gede, nilainya kita taruh tempat yang gede. Nah, sebentar huruf yang nilai kecil kayak A, ya kan, E gitu kan. Nah, itu di sembarang tempat. Nah, begitulah mungkin. Ya. Jadi waktu-waktu tertentu kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita karena nilainya tinggi. Nah, ini termasuk ya tanda bukti Allah Maha Pemurah. Ya, karena terkadang manusia itu kan ada futur ya, ada downnya, ada melemahnya, ada kuatnya. Nah, kita usahakan kuatnya itu pas waktu-waktu yang mahal. Ya, jadi waktu mahal kita usahakan meningkat. Jangan sebaliknya, pas lagi waktu mahal kita menurun. Ya, jadi kalau kita lagi pengen menurun, ya di waktu-waktu yang lain gitu ya. Karena memang manusia begitu, jadi nggak selalu di atas. Kata Nabi, kalau kalian, apa tuh? Jadi gini ceritanya, makna hadis gini. Sahabat bilang, ya Rasul, kalau kami berada sama kamu, dunia kami lupa, akhirat saja yang kami ingat. Tapi nanti kalau kami udah pulang,
Sebaliknya gitu ya. Pernah dengar hadis gitu ya? Kan gitu. Ya. Akhirat kami lupa, kami sibuk dengan dunia, dengan keluarga. Kata Nabi apa? Kalau kalian seperti yang kalian katakan tadi, la safahatkum malaikah. Kalian akan bersalaman dengan malaikat. Walakin sa'atun. Kan gitu kan. Jadi ada waktunya kita mikirin dunia, ada waktu kita mikirin akhirat. Semua ada waktunya. Jadi terkadang kita lagi futur, yang penting jangan sampai iman hilang aja kan. Gitu. Nanti ada waktu lagi iman naik. Nah, usahakan iman kita naik itu pada waktu-waktu yang mahal tadi. Ya begitu. Yang ketiga, menunjukkan Allah Maha Penyayang. Ya, di mana Allah memberikan waktu untuk saling menyayangi, ya, saling memberi, ya. Kita dikasih waktu untuk saling memberi sesama di waktu-waktu tertentu, di mana dilipat gandakan kebaikannya, ya. Jika kita ingin memberi, kita tingkatkan pemberian kita di waktu-waktu tersebut. Bukan berarti di waktu lain kita nggak memberi juga. Tapi di saat yang mahal ini kita berinya lebih, karena lipat gandanya lebih banyak. Ya, sayang kalau misalkan nih di hari biasa kita sedekah 100.000, di waktu istimewa, ya kan 100.000 juga kan sayang. Gitu. Nah kalau di waktu istimewa sedekahnya banyakin lagi. Kenapa? Lipat gandanya lebih besar. Ya, dan juga di sini hikmahnya Allah Maha Pengampun dengan membuka kesempatan untuk pengampunan. Ya, kita dikasih puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun. Kita dikasih puasa Asyura menghapus dosa 1 tahun, begitu. Belum lagi Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ketemu Ramadan itu juga menghapus dosa, ya kan? Dari Ramadan ke Ramadan ketemunya menghapus dosa, dari sholat ke sholat menghapus dosa, ya. Karena penghapusan dosa itu sangat penting, ya. Kalau kita umpamakan mesin mobil itu mesinnya bersih, ya, olinya bersih, jadi muter lebih bagus, ya. Karena kalau jiwa kita masih ada dosa, apalagi dosanya berat, itu menjadi penghambat buat beramal soleh. Kenapa Nabi kita kok mudah banget beramal soleh? Mudah banget, karena beliau gak ada dosanya. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zuhrak. Telah kami gugurkan dosa-dosa dari punggungmu yang memberatkan. Jadi dosa itu beban, memberatkan. Orang semakin banyak dosa, semakin berat untuk beramal soleh. Makanya Allah kasih wasilah untuk gugurin dosa, agar mudah beramal soleh. Ya, Nabi Musa alaihissalam ketika ditugaskan berdakwah ke Firaun, apa di antara hal yang menjadi pemberatnya? Karena dia pernah berbuat dosa, membunuh. Ya, seperti itu. Jadi penting sekali dosa itu, ya, digugurkan, dirontokkan, agar kita mudah beramal soleh. Maka kata ulama, di antara tanda dosa kita sudah dihapus adalah mudahnya beramal soleh. Jadi kalau kita sudah mudah beramal soleh, insya Allah itu tanda dosa kita diampuni. Tapi kalau kita masih berat beramal soleh, jangan-jangan karena dosa kita masih banyak. Ya, nah mudah-mudahan dengan, ya, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala hapusin dosa-dosa kita sehingga kita bisa lebih mudah lagi untuk beramal soleh. Demikian kajian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf saya belum bisa buat dalam format slide-nya, ya, karena terburu-buru bikin materinya, ya kan, karena kemarin sempat ngusulin apa masih tetap mau Muharram gitu kan, gitu, karena momennya udah lewat tanggal 10 gitu kan, momennya tanggal 10 puncak ini kan. Tapi pas saya pelajari, oh nggak apa-apa deh, ya kan, masih banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan Muharram ini, ya, untuk waktu-waktu berikutnya, ya. Makanya ya akhirnya saya berusaha ngumpulin materi-materinya, ya, tapi belum bisa dalam format slide yang untuk bisa ditampilkan di layar. Ya, saya mohon maaf atas kekurangan ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Seperti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma jamilna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa izna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.